Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema banyak yang mencari masalah denganmu, tapi kamu seperti tidak tersentuh. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Seven of Cups. Kartu ini biasanya muncul saat seseorang berada dalam situasi yang penuh dengan distraksi. Banyak hal yang datang ke arahmu, pilihan, tawaran, bisikan dari orang lain, bahkan ilusi. Beberapa di antaranya mungkin menggoda. Ada yang terlihat seperti peluang besar, tapi kamu sendiri bisa merasakan ada yang janggal. Kamu tahu tidak semuanya tulus, tidak semuanya nyata. Dan karena kamu bisa melihat itu, kamu memilih untuk tidak buru-buru mengambil langkah. Ini bukan kamu yang bingung. Ini kamu yang lebih bijak. Kamu tahu bahwa tidak semua pilihan harus diambil, tidak semua undangan harus diterima, dan tidak semua serangan harus dibalas. Sekarang kita masuk ke kartu kedua, Six of Cups. Di permukaan, ini adalah kartu tentang nostalgia, tentang masa lalu yang kembali. Tapi saat kartu ini muncul setelah Seven of Cups, artinya lebih dalam dari itu. Ini adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang kamu alami sekarang, termasuk tekanan atau serangan dari orang-orang di sekitarmu, ada hubungannya dengan apa yang pernah kamu tanam di masa lalu. Kamu pernah baik ke orang yang bahkan tidak bisa membalas kebaikanmu. Kamu pernah membantu tanpa pamrih. Dan mungkin saat itu, kamu merasa perbuatan baikmu sia-sia, tapi ternyata tidak. Sekarang, semua itu kembali kepadamu dalam bentuk perlindungan yang tidak terlihat. Orang mungkin menyerang, menyindir, bahkan menyebarkan cerita, tapi kamu tetap berdiri tenang. Kenapa? Karena semesta masih ingat kebaikanmu, bahkan saat kamu sendiri sudah lupa. Di sisi lain, Six of Cups ini juga mengingatkan bahwa seseorang dari masa lalu bisa saja kembali. Bukan sekadar untuk hadir, tapi untuk menguji. Apakah kamu masih seperti dulu yang mudah percaya? Atau kamu sudah berubah jadi lebih tajam membaca niat orang? Kadang yang kembali itu bukan orangnya, tapi pelajarannya. Jadi kalau kamu merasa seperti sedang mengulangi situasi lama, hati-hati. Bisa jadi ini adalah kesempatan kedua untuk kamu bersikap lebih tegas, lebih sadar, dan tidak terjebak lagi. Lalu muncullah kartu ketiga, Queen of Swords. Ini bukan sembarang kartu, ini adalah refleksi dari siapa dirimu sekarang. Queen of Swords adalah sosok yang pernah jatuh, pernah patah hati, tapi tidak membiarkan itu membuatnya lemah. Dia belajar, dia bangkit. Dan sekarang, dia tahu siapa yang layak masuk ke dalam hidupnya. Sosok ini tidak banyak bicara, tapi sekali bicara, orang akan diam. Karena setiap katanya lahir dari pengalaman, bukan sekadar opini. Dan itulah kamu sekarang. Kamu bukan orang yang mudah terpancing. Kamu bukan orang yang suka membalas dengan emosi. Kamu memilih cara yang lebih tajam, diam yang punya makna. Kamu lebih memilih tenang daripada membuat keributan. Karena kamu tahu, kadang ketenangan bisa lebih memukul daripada teriakan. Dan orang-orang yang mencoba mengusikmu, cepat atau lambat akan sadar bahwa mereka tidak bisa menyentuhmu bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu sudah berada di tempat yang berbeda. Kamu tidak lagi bermain di arena yang sama. Mungkin kamu juga bertanya-tanya, kenapa sekarang justru lebih banyak orang yang seolah ingin menjatuhkanmu? Padahal kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak ikut campur. Tapi orang tetap mencari celah, jawabannya sederhana. Kamu sedang bersinar, dan cahaya akan selalu menarik perhatian, termasuk perhatian yang tidak diundang. Tapi jangan salah, ini bukan hukuman. Ini adalah proses alami saat seseorang naik level. Ujian datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji apakah kamu siap naik kelas. Ada juga kemungkinan bahwa dalam diam, ada seseorang yang memperhatikanmu. Tidak untuk menjatuhkan, tapi justru mengagumi kekuatanmu. Sosok ini mungkin belum bicara, belum hadir secara jelas, tapi dia ada. Dan dia memperhatikan bagaimana kamu menghadapi tekanan tanpa amarah. Orang seperti ini tahu bahwa kamu punya kedalaman. Bukan sekadar kuat di luar,
tapi juga tegas di dalam. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Pertama, terus jaga batasmu. Queen of Swords tahu tuh siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus ditolak. Jangan merasa bersalah karena menutup pintu untuk orang yang tidak menghargai kamu. Kedua, jangan tergoda untuk ikut dalam keributan. Seven of Cups tadi mengingatkan bahwa tidak semua yang terlihat seperti kesempatan itu baik. Kadang diam adalah kemenangan. Dan terakhir, ingat bahwa kamu sedang dilindungi. Mungkin kamu tidak melihatnya. Tapi setiap keputusan bijak yang kamu ambil sekarang adalah hasil dari pelajaran-pelajaran masa lalu yang tidak sia-sia. Kamu tidak tersentuh bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu sudah belajar memisahkan mana yang penting dan mana yang hanya gangguan. Dan orang yang sudah bisa memilah seperti itu, tidak bisa dijatuhkan dengan mudah. Kalau kamu merasa sedang sendirian, percayalah, kamu tidak. Energi yang kamu bawa sekarang terlalu kuat untuk ditaklukkan oleh hal-hal kecil. Kamu sudah melewati badai yang lebih besar. Dan kalau suatu hari nanti kamu merasa mulai lelah, ingat lagi 3 hal ini. Kamu punya ketajaman untuk melihat ilusi. Kamu punya kekuatan yang lahir dari masa lalu, dan kamu punya ketegasan yang membuatmu tidak mudah dipatahkan. Itulah kenapa banyak yang mencoba mencari masalah denganmu. Tapi tidak satu pun dari mereka benar-benar bisa menyentuhmu. Kamu sudah berubah, dan tidak semua orang siap menerima versi dirimu yang sekarang. Tapi kamu tidak di sini untuk menyenangkan semua orang. Kamu di sini untuk berdiri teguh, setia pada dirimu sendiri, dan melangkah dengan kepala tegak. Dan percayalah, langkah seperti itu tidak pernah sia-sia. Dan kali ini, lewat kartu Six of Cups, muncul satu sosok dari masa lalu yang tidak sepenuhnya hilang. Sosok ini bukan hanya hadir dalam ingatanmu, tapi energinya seperti menarikmu kembali ke satu masa yang pernah kamu anggap tertutup. Dia hadir bukan untuk menyapa dengan ramah, tapi membawa pelajaran atau pesan yang belum selesai. Dari bacaan ini, sosok yang muncul bukan sembarang orang. Dia pernah sangat dekat denganmu, bisa dalam bentuk hubungan pertemanan yang intens. Seseorang yang dulu kamu percayai sepenuh hati. Atau bahkan mantan kekasih yang hubungan kalian berakhir dengan tanda tanya besar. Ini bukan orang yang lewat begitu saja. Dia pernah menjadi salah satu alasan kamu belajar tentang kepercayaan dan kekecewaan sekaligus. Ada kemungkinan kamu sudah memutus komunikasi dengan orang ini. Bisa jadi sudah bertahun-tahun. Tapi untuk alasan yang belum sepenuhnya kamu pahami, saat ini kamu mulai memimpikannya lagi, mengingat momen-momen tertentu, atau mendengar kabar tentangnya lewat orang lain. Ciri-cirinya cukup spesifik. Sosok ini punya kepribadian yang kuat secara emosional, tapi tidak selalu stabil. Waktu kalian dekat, dia adalah orang yang penuh perhatian, tapi juga moody. Dia bisa membuat kamu merasa sangat dibutuhkan, lalu tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan yang jelas. Dia termasuk orang yang sulit ditebak, dan itu salah satu hal yang membuat hubungan kalian terasa seperti roller coaster. Tapi kamu tidak bisa menyangkal bahwa kamu pernah merasa sangat hidup bersamanya. Secara fisik, dia termasuk orang yang ekspresif. Wajahnya mudah menunjukkan emosi. Kalau dia senang, seluruh tubuhnya ikut memancarkan itu. Tapi kalau dia kecewa atau marah, auranya bisa sangat dingin dan membuat kamu merasa asing meskipun duduk di sebelahnya. Kulitnya cenderung cerah atau sedang, rambutnya bisa berantakan atau acak-acakan, seperti orang yang tidak terlalu peduli dengan penampilan tapi justru punya daya tarik sendiri karena itu. Cara bicaranya agak cepat, terkadang seperti tidak sabar, tapi ketika berbicara tentang sesuatu yang dia suka, matanya berbinar, dan kamu bisa merasakan ketulusan yang keluar dari setiap katanya. Energi dari Seven of Cups menyeratkan bahwa dulu kamu sempat bingung dengan orang ini. Kamu tidak tahu apakah dia benar-benar serius atau hanya bermain-main. Ada fase di mana kamu merasa dia menunjukkan banyak wajah. Hari ini romantis, besok dingin. Hari ini penuh semangat, besok seperti orang asing. Dan dalam kebingungan itulah, kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah kamu kurang? Apakah kamu salah? Tapi sekarang, kamu mulai melihat bahwa dia bukan tidak mencintaimu, tapi mungkin tidak cukup dewasa untuk tahu cara mencintai yang sehat.
Kemunculannya sekarang bukan tanpa alasan. Semesta sedang menyiapkanmu untuk satu hal penting. Menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Bisa jadi kamu akan benar-benar bertemu kembali dengannya, entah secara langsung atau lewat pesan singkat yang tiba-tiba muncul. Tapi bisa juga kehadirannya hanya dalam bentuk refleksi. Seperti sebuah pelajaran hidup yang muncul kembali, karena sekarang kamu sudah cukup kuat untuk melihatnya tanpa luka. Queen of Swords dalam bacaan ini adalah simbol siapa kamu sekarang. Dan dalam konteks ini juga memperlihatkan perbedaan antara kamu dan dia. Dulu, kamu mungkin terlalu lembut, terlalu memberi. Tapi sekarang kamu sudah tahu bagaimana memisahkan rasa dari logika. Kamu sudah tidak ingin ditarik ke dalam hubungan yang tidak jelas. Kamu sudah terlalu sadar untuk jatuh ke dalam pola lama. Dan inilah yang membuat pertemuan ini, baik secara fisik atau batin, menjadi ujian yang sesungguhnya. Apakah kamu masih seperti dulu? Atau kamu sudah benar-benar berubah? Berdasarkan energi zodiak yang terasa kuat dari ketiga kartu ini, dan setelah menyelaraskannya dengan kepribadian serta dinamika hubungan yang pernah terjadi, muncul 5 kemungkinan besar zodiak dari sosok ini. Zodiak yang mungkin pernah mengisi ruang emosimu dengan begitu intens, meninggalkan jejak yang sulit hilang, tapi juga mengajarkan banyak hal dalam prosesnya. Scorpio, si penuh intensitas dan misteri, seringkali menciptakan koneksi emosional yang dalam namun membingungkan. Kamu mungkin pernah merasa dia sangat mengerti kamu pada level terdalam, tetapi sekaligus membuatmu lelah menebak isi pikirannya. Ketika dia merasa tersakiti atau kecewa, dia bisa saja menghilang begitu saja tanpa penjelasan, meninggalkan ruang kosong yang sulit kamu isi. Lalu ada Pisces, sosok yang hadir seperti ombak pasang, menyapu dengan kasih dan keromantisan, tapi kemudian menjauh karena merasa terlalu terbuka atau rapuh. Dalam hubungan ini, kamu mungkin sering merasa seperti sedang berenang di samudera emosi yang luas. Terkadang indah, terkadang melelahkan. Ada sisi spiritual yang sangat kuat, seolah semesta memang sengaja mempertemukan kalian, tapi rasa lelah karena tarik ulur perasaan juga nyata terasa. Sementara Gemini menghadirkan dinamika yang tak kalah rumit. Dengan kecerdasannya, dia bisa membuatmu merasa hidup, tertawa dan terinspirasi. Tapi pada saat yang sama, kamu juga pernah dibuat bingung oleh sikapnya yang berubah-ubah. Hari ini dia penuh perhatian, besok terasa asing. Ketidakkonsistenan itulah yang pernah membuatmu bertanya-tanya. Apakah ini cinta atau hanya permainan kata-kata yang manis? Cancer membawa energi yang hangat, penuh cinta, dan membuatmu merasa dibutuhkan. Tapi di balik itu, ada luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dia bisa saja membebanimu dengan perasaan yang tidak seharusnya kamu tanggung. Kamu pernah merasa terjebak antara ingin merawat hatinya atau menyelamatkan hatimu sendiri. Dia hadir seolah menginginkanmu, tapi kadang hanya karena dia takut merasa sendirian. Dan Libra, si pemikat yang anggun, tapi sering terjebak dalam dilema. Dia ingin menyenangkan semua orang, termasuk kamu, tapi justru kebimbangan itulah yang perlahan-lahan mengaburkan batas antara kasih dan ketidaktulusan. Dalam hubungan ini, kamu mungkin merasa dia ada, tapi tidak sungguh-sungguh hadir. Seperti seseorang yang selalu berdiri di antara dua pintu, ragu untuk memilih dan berani menetap. Siapapun dari kelima zodiak ini yang terasa begitu akrab di hatimu, besar kemungkinan dia adalah sosok yang sedang ditarik kembali oleh energi semesta. Namun kali ini, kehadirannya bukan untuk membangkitkan kisah lama yang telah usang. Dia datang sebagai ujian, untuk melihat apakah kamu telah tumbuh menjadi Queen of Swords, tegas, bijaksana dan mampu melihat segala sesuatu dengan kejernihan tanpa terseret arus emosi. Dan satu hal yang paling penting, kamu tidak perlu takut, sosok ini tidak datang untuk menghancurkanmu seperti dulu. Dia hadir sebagai cermin, untuk menunjukkan betapa jauh kamu telah berjalan dari luka yang pernah kamu kenakan. Mungkin kamu masih akan merasa bergetar saat mendengar namanya, atau saat kenangan muncul tiba-tiba. Tapi sekarang kamu tahu, cinta tanpa arah bukan lagi sesuatu yang layak kamu kejar. Kamu telah tumbuh dan kamu tahu bahwa tidak semua pintu harus dibuka kembali. Sebab, beberapa pintu diciptakan untuk ditutup, dengan damai, tanpa rasa bersalah.
Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.